Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Andriana. Saya dari kelas C Cultural Studies. Di sini saya akan menjelaskan hasil cultural analisis saya dalam film yang berjudul Girl in the Basement. Jadi film ini adalah film yang dirilis pada tanggal 27 Februari tahun 2021 yang disutradarai oleh Elizabeth Rom. Film Girl in the Basement ini adalah film yang menceritakan kisah seorang gadis yang bernama Sarah yang diculik dan disekap di ruang bawah tanah oleh ayahnya selama lebih dari 1 dekade. Dengan menggunakan teori cultural studies, kita dapat menganalisis film Girl in the Basement ini untuk memahami bagaimana film tersebut mencerminkan dan memperkuat norma-norma sosial dan struktur kekuasaan yang berkaitan dengan gender, keluarga, dan pelecehan. Salah satu tema yang paling menonjol dalam film Girl in the Basement ini adalah dinamika kekuatan dalam keluarga. Ayahnya dalam film Girl in the Basement ini digambarkan sebagai kepala rumah tangga dengan kontrol mutlak atas istri dan anak-anaknya. Ini mencerminkan norma masyarakat yang cukup besar seputar budaya patriarki dan ekspektasi bahwa laki-laki adalah figur dominan dalam keluarga. Pengertian patriarki sendiri adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan. Ibu digambarkan pasif dan tunduk mengikuti perintah suaminya, lalu memperkuat peran gender tradisional yang menempatkan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, yaitu menomorduakan perempuan terhadap laki-laki. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah representasi pelecehan seksual dan trauma dalam film Girl in the Basement ini. Film Girl in the Basement ini menggambarkan trauma dan pelecehan seksual terhadap gadis yang bernama Sarah dengan cara yang sangat realistis, menyoroti efek psikologi dan fisik dari penahanan serta pelecehan yang berkepanjangan. Namun, film ini tidak mengeksplorasi akar penyebab perilaku kasar sang ayah atau dampak faktor sosial dan budaya terhadap tindakannya. Kurangnya eksplorasi ini dapat berkontribusi pada normalisasi pelecehan dalam keluarga dan melanggengkan anggapan bahwa pelecehan semata-mata merupakan masalah individu daripada masalah masyarakat. Selain itu, penggambaran film ini tentang penegakan hukum dan tanggapan orang-orang terhadap situasi yang dialami oleh Sarah tersebut patut untuk dicermati. Film ini menggambarkan polisi yang pada awalnya meremehkan hilangnya Sarah dan menganggap bahwa Sarah kabur bersama pacarnya, yang mencerminkan masalah masyarakat yang lebih besar tentang kecenderungan penegakan hukum untuk tidak menangani kasus orang hilang dengan serius, terutama dalam kasus yang melibatkan kelompok yang terpinggirkan. Film ini juga menunjukkan keterbatasan sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga yang kompleks. Terakhir, penggambaran film tentang ketangguhan dan kelangsungan hidup Sarah dalam menghadapi trauma dan pelecehan ekstrim patut diperhatikan. Film ini menggambarkannya sebagai orang yang selamat setelah menjadi korban penyekapan, penyiksaan, dan pelecehan seksual. Film ini menunjukkan kekuatan dan hak pilihannya dalam mencari jalan keluar dari penahanannya. Namun, film ini tidak mengeksplorasi efek jangka panjang dari trauma dan pelecehan, termasuk masalah kesehatan mental dan kesulitan untuk kembali ke masyarakat. Kesimpulannya, film Girl in the Basement ini mencerminkan dan memperkuat norma sosial dan struktur kekuasaan yang berkaitan dengan gender, keluarga, dan juga pelecehan seksual. Film ini menyoroti kompleksitas pelecehan seksual dan trauma, keterbatasan sistem peradilan, dan ketahanan para penyintas yaitu Sarah dan 2 orang anaknya. Namun, film ini kurang mengeksplorasi akar penyebab pelecehan dan faktor sosial yang berkontribusi terhadapnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.